internet dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ini adalah kisah yang dialami oleh temanku. Panggil aja namanya Budi. Kejadian ini dialami waktu dia kelas 6 SD di kota Cirebon. Jadi waktu itu orang tuanya Budi belum memiliki rumah dan mengontraklah di daerah Cirebon. Kontrakannya juga gak terlalu besar, cuma sebuah rumah kecil dengan satu kamar, ruang tengah, ruang TV, dapur, dan satu kamar mandi. Untuk halamannya itu nyambung dengan atau satu halaman dengan si pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan ini punya kayak warung juga lah di situ. Nah, waktu itu keadaan ekonomi keluarganya Budi tuh masih kayak turun naik gitu loh, belum stabil. Dan pernah di beberapa momen tuh bener-bener gak punya uang gitu. Terus kerjaan bapaknya Budi juga serabutan. Waktu itu lagi bener-bener gak ada uang banget. Ibunya Budi cuma megang uang beberapa puluh ribu, terus juga dikasih ke Budi untuk uang jajan sekolah, dikasihkan ke suaminya untuk bensin karena mau berangkat kerja, kebetulan lagi ada kerjaan. Terus ibunya Budi tuh kayak mikir gitu, aduh uang tinggal segini nih, gimana ya, masak apa ya, uang tinggal segini, beras habis, terus cucian banyak, tapi deterjennya juga habis. Akhirnya ya udahlah, ke tukang sayuran dulu deh gitu kan. Ibunya Budi tuh keluar rumah mau belanja sayur seadanya. Pas keluar rumah dia nemu uang 50.000 di depan rumahnya. Terus kayak, aduh alhamdulillah banget nih nemu uang kan 50.000, sedangkan kondisinya tuh lagi, emang uangnya tuh lagi ngepas banget. Akhirnya ya udah, uang itu dibeliin sayuran, dibeliin deterjen, dibeliin beras. Setelah belanja, ibunya Budi langsung pulang, langsung masak nasi, terus juga masak lauk gitu. Abis itu dia nyuci baju, terus Budi pulang makan, kayak gitulah. Di malam harinya Budi tiba-tiba demam. Yang tadinya sehat gak kenapa-kenapa, dia tuh demam tinggi sampai kejang gitu loh. Terus ya udah dibeliin obat untuk penurun panas, tapi demamnya tuh kayak belum turun juga. Cuman kan gimana, mau ke klinik harus punya uang, ke rumah sakit apalagi kan, dan puskes juga bukanya kan pagi, ini kan masih malam. Akhirnya ya udah deh, nunggu pagi baru ke puskes gitu. Terus pagi-paginya Budi langsung dibawa ke puskes, dikasih obat demam aja sih dikasihnya sama puskesnya itu. Terus juga sama dikasih obat radang kayak gitulah. Udah kan, terus pulang diminumin obat kayak gitu-gitu. Budi tetap nggak ada kemajuan gitu, masih sakit, masih demam, tidak membaik. Malah semakin hari Budi nggak bisa jalan. Jadi Budi tuh cuma rebahan, badannya semakin kurus,
kakinya, tangannya mendadak seperti lumpuh mungkin karena nggak bisa gerak sama sekali. Terus akhirnya orang tuanya Budi tuh kayak ngehubungin keluarga gitulah. Terus keluarga nengokin, ngehubungin juga kakek neneknya Budi. Kakek neneknya Budi tuh tinggal di Cirebon juga, cuman kayak di desanya lah, bukan di perkotaannya. Terus ya udah pas nengokin, hari itu juga kakek neneknya Budi tuh ngomong ke orang tuanya Budi, nih Budi kalau bisa jangan tinggal di sini dulu, Budi kita bawa pulang kampung dulu aja ya gitu. Terus akhirnya setelah diobrolin, Budi langsung dibawalah ke kampung atau ke Cirebon bagian kampungnya lah gitu, bukan di pusat kotanya. Nyewa mobil waktu itu. Terus habis itu ya udahlah, Budi di kampung keadaannya mulai membaik. Dia mulai bisa gerakin tangannya walaupun dia masih tiduran aja, belum bisa aktivitas kayak dulu lah. Terus pas Budi di kampung dan sudah mulai membaik, si ibu yang punya kontrakan itu nengokin Budi lah ke rumahnya. Bu, gimana keadaan Budi? Terus kata ibunya Budi, oh alhamdulillah sudah membaik, tapi sekarang udah dibawa ke rumah kakek neneknya, sementara di sana dulu, nggak di sini. Terus si ibu pemilik kontrakan itu tuh, oh gitu, alamatnya di mana Bu? Saya mau nengokin Budi. Terus akhirnya dikasih kan alamatnya. Karena emang ya udah, namanya orang mau nengokin kan, masa nggak boleh. Udah dikasihin alamatnya. Si ibu pemilik kontrakan ini sama suaminya datanglah ke rumah kakek neneknya Budi buat nengokin sambil bawa pisang satu tandan. Bawa pisang satu tandan gitu loh, banyak banget. Terus abis itu kayak nengokin, gimana kabarnya Budi? Dan si ibu pemilik kontrakan ini tuh masuk kan ke kamar, karena ya udah kakek neneknya Budi juga nyambut, oh ini di kamar, mari Bu saya antar gitu kan. Kasih lihat, ketemu Budi tuh waktu itu diem aja, dia bener-bener diem aja, nggak ngomong apa-apa. Terus habis itu si ibu pemilik kontrakan itu tuh pamit lah pulang sama suaminya. Terus pas pulang habis nengokin Budi, malamnya Budi langsung demam tinggi lagi dan kejang-kejang. Terus habis itu kakek neneknya Budi minta air lah ke orang ngerti di daerah situ. Terus setelah itu dikasih air, diminumin ke Budi. Terus si orang yang dimintain air itu bilang lah, Budi ini bukan sakit atau demam biasa, tapi dia mau dijadiin wadal atau semacam tumbal pesugihan. Terus kakek neneknya Budi kaget dong, karena ngerasa kalau keluarganya itu nggak ada yang pesugihan gitu. Kok bisa anaknya atau cucunya ini tuh mau dijadiin tumbal? Terus abis itu ya udahlah, udah diminumin air, Budi cerita. Oh ya, sebelumnya Budi belum cerita dulu kan, diminumin air, udah mulai membaik lagi kan. Pas udah mulai membaik lagi, Budi demamnya udah turun, dia udah mulai ngomong lagi tuh sama kakek neneknya. Dia tuh bilang kalau nengokin itu, si ibu pemilik kontrakan itu pas nengokin, yang dilihat Budi di belakang si ibu pemilik kontrakan itu tuh ada monyet. Monyetnya tuh gede banget, bener-bener gede banget monyetnya. Tapi monyetnya itu tuh kayak pakai kalung emas gitu gede, pakai gelang emas, kata Budi. Aneh banget deh monyetnya.
Terus pas si ibu pemilik kontrakan itu udah pulang, malamnya itu Budi melihat monyet yang dia lihat ada di belakang si ibu pemilik kontrakan itu ada di atas badannya Budi. Makanya Budi tuh nggak bisa gerakin badannya dan dia tuh kejang-kejang kayak maksa pengen gerak gitu, pengen ngawasin si monyet yang lagi duduk di atas badannya tapi nggak bisa. Jadi Budi bilang semalaman itu monyet besar itu yang pakai kalung emas, pakai gelang emas itu tuh lagi duduk di atas badannya Budi. Makanya Budi nggak bisa gerakin badannya. Setelah itu ya udahlah. Akhirnya si orang yang ngerti ini bilang, pisang yang dikasih sama si pemilik kontrakan itu jangan dimakan, buang. Terus ya udah dibuang. Orang tuanya Budi pun pindah kontrakan. Terus juga Budi pun dipindahin lagi di rumah tantenya Budi. Karena waktu orang tuanya Budi pindah kontrakan, si pemilik kontrakan ini beberapa kali datengin rumah kakek neneknya Budi dan bilang mau nengokin Budi, mau tahu gimana kabarnya Budi. Tapi kakek neneknya Budi bilang, oh Budi dibawa ke Jakarta sama tantenya, soalnya mau berobat di Jakarta aja di rumah sakit. Alasan aja sih sebenarnya, karena waktu itu sebenarnya Budi dibawa ke rumah tantenya yang ada di Kuningan. Dan kondisi Budi pun semakin membaik. Dan setelah itu Budi pindah sekolah di Kuningan. Ya, jadi ternyata Budi itu mau dijadikan tumbal oleh pemilik kontrakan itu. Dan uang yang ditemuin sama ibunya Budi di depan rumah itu sengaja sama si ibu pemilik kontrakan ditaruh di situ biar ditemuin sama ibunya Budi, terus diambil dan dipakai. Katanya sih kalau uangnya nggak dipakai, sebenarnya nggak akan bikin Budi hampir jadi tumbal. Tapi karena uangnya dipakai, otomatis kemakan dong, karena dibeliin apa terus dimakan. Alhamdulillahnya Budi tidak jadi tumbal karena keburu terselamatkan. Untuk kabar si pemilik kontrakannya, Budi nggak tahu sama sekali karena waktu itu setelah pindah ya udah benar-benar memutus hubungan sama si pemilik kontrakan itu. Tapi waktu itu si pemilik kontrakan beberapa kali datang ke rumah kakek neneknya Budi menanyakan keberadaan Budi.